Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu MC Bu Ruslalahi. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah wajib. Adapun materi kita hari ini tentang Indonesia Merdeka. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan membahas 5 tentang beberapa peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, kemudian sampai kepada Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat dari pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, adapun beberapa peristiwa yang dimaksud menjelang proklamasi antara lain 1. Jepang bertekuk lutut, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga perumusan teks proklamasi, yang keempat proklamasi berkumandang, dan yang kelima dukungan dari berbagai lapisan. Nah, di sini saya tidak menulis tentang penjelasan dari masing-masing, tetapi saya menjelaskan secara langsung. Nah, saya minta supaya anak-anak kami memperhatikan dengan baik. Penjelasan yang pertama, Jepang bertekuk lutut. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh sekutu. Nah, pengboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah kepada sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini akibat daripada Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, sehingga golongan muda bangsa Indonesia mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio BBC. Nah, kemudian golongan muda mendatangi golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, supaya golongan tua cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam peristiwa Rengas Dengklok ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, apa itu pengertian Rengas Dengklok? Yang kedua, apa tujuan Rengas Dengklok? Yang ketiga, latar belakang Rengas Dengklok. Yang keempat, apa hasil kesepakatan dari peristiwa Rengas Dengklok? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang tergolong kepada golongan muda. Golongan muda yang dimaksud itu adalah Sukarni, Wikana, Aidit, Khairul Saleh. Mereka berasal dari Menteng 31 yang dilakukan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Nah, mengapa diamankan ke Rengas Dengklok? Nah, alasannya itu adalah bahwa kota Rengas Dengklok merupakan daerah atau tempat yang aman untuk daripada pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, tujuan Rengas Dengklok. Adapun tujuan Rengas Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari pemerintah Jepang melalui PPKI. Yang ketiga, latar belakang. Yang menjadi latar belakang Rengas Dengklok adalah perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda
berkaitan dengan waktu yang tepat untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Apa yang menjadi perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda? Perbedaan golongan tua atau pendapat golongan tua, mereka mengatakan supaya kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan dengan adanya campur tangan Jepang atau PPKI. Sedangkan golongan muda berpendapat, mereka mengatakan supaya kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil usaha bangsa Indonesia tanpa campur tangan daripada Jepang. Nah, kemudian yang keempat, apa yang menjadi hasil kesepakatan Rengas Dengklok? Yaitu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan secepatnya paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terjadi dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut, mereka bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tergolong kepada golongan tua itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi itu adalah merupakan apa yang menjadi isi dari naskah proklamasi. Nah, proklamasi atau perumusan naskah proklamasi itu dirumuskan oleh 3 tokoh. Yang pertama, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, perumusan naskah proklamasi itu dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maeda. Kita ketahui bahwa Laksamana Muda Maeda itu adalah merupakan panglima atau tentara Jepang yang sangat mendukung tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian perumusan naskah proklamasi itu disaksikan oleh golongan muda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Saya ulangi, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Nah, kemudian di dalam perumusan naskah proklamasi itu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam naskah proklamasi. Yang pertama, kata tempo itu diganti menjadi tempo tanpa hak. Yang kedua, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan nama Soekarno-Hatta. Yang ketiga, Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan mengapa memakai 05. Nah, ini adalah merupakan tahun daripada Jepang. Nah, itu bisa kita lihat di dalam buku paket Sejarah Indonesia halaman 90. Ada 2 versi tentang isi proklamasi. Nah, yang pertama itu isi proklamasi banyak coret-coret. Nah, itu merupakan pendapat dari ketiga tokoh tadi. Nah, kemudian setelah ada perubahan, nah tulisan yang dibawa itu adalah merupakan tulisan secara otentik. Artinya, tulisan secara otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian setelah sudah ada perubahan, mereka memberikan naskah tersebut ke Sayuti Melik untuk diketik. Nah, saya ungkapkan isi dari proklamasi supaya semua mendengar dengan baik. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian yang kelima, dukungan dari berbagai yang keempat, proklamasi berkumandang.
pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari Rumah Laksamana Muda Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Adapun acara yang dilaksanakan pada upacara bersejarah tersebut adalah: yang pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari Keamanan. Nah, kemudian yang kelima, dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Nah, di mana rakyat Indonesia sangat senang dan antusias mendengar dari berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia itu tampak dalam peristiwa Hotel Yamato. Nah, supaya anak didik kami mencari tentang bagaimana peristiwa Hotel Yamato tersebut dilakukan. Untuk itu, inilah sekian dari beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, supaya anak didik kami memperhatikan dan mempelajarinya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.